pagi Bu. Begini Bu, saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Bolehkah saya nanti mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Oke, untuk yang pertama Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Selama ini di sekolah banyak sekali ada kasus permasalahan, di mana permasalahan tersebut ada yang berat, ada yang ringan. Nah, dalam hal ini kami mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, di mana pemecahannya itu haruslah memihak kepada peserta didik atau Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, kami biasanya bekerjasama dengan siswaan, BK, wali maupun masa pelajaran. Nah, dari kasus tersebut kami pilih mana yang memerlukan prioritas untuk segera ditangani dan mana kasus tersebut bisa kami tunda karena misalnya masalah yang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, walaupun demikian, mana yang lebih prioritas, kami juga memikirkan juga apakah kasus tersebut memang perlu diselesaikan lebih cepat. Itu dilihat dari apakah kasus tersebut menguntungkan peserta didik, kemudian memihak pada peserta didik atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi yang jelas kami harus melihat kasus tersebut yang lebih mengutamakan demi kepentingan peserta didik tersebut terlebih dahulu. Oke, baik Ibu. Jadi banyak kasus Bu ya, ada yang berat, ada yang ringan, dan pemecahannya juga pasti harus berpihak pada siswa Bu ya, pada murid. Kemudian untuk ininya juga, untuk pemecahannya juga Ibu bekerja sama dengan BK, wali, kesiswaan. Untuk ini permasalahannya itu memprioritaskan yang mana yang bisa ditangani segera dan yang mana bisa ditunda. Ibu, baik, untuk pertanyaan berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dari banyaknya permasalahan ataupun kasus yang terjadi di sekolah, dengan bantuan siswaan guru BK maupun guru lain, di samping itu kami juga untuk mengantisipasi kasus tersebut kan sudah ada dibuat suatu peraturan ya maupun tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Ya, salah satu pengambilan keputusan ya yang pertama berdasarkan apakah masalah tersebut melanggar peraturan atau tidak. Ya, tata tertib yang sudah kita sepakati, dan banyak juga kasus yang di luar peraturan tata tertib harus kita tangani, dan itu apabila itu sifatnya sangat penting, misalnya insidental ya, sudah dipecahkan permasalahannya. Jadi kita tadi menyelesaikannya sampai tuntas, dan itu pun juga karena kita peduli dengan siswa, itu rasa kepedulian kita itu yang menyebabkan kasus ini harus segera diselesaikan. Berarti
untuk pengambilan keputusan selalu dipatokan sama peraturan Bu ya. Tapi ada pula juga yang pelanggarannya itu di luar peraturan. Jadi memang mungkin harus segera ditangani Bu ya. Tapi tetap berpihak pada siswa Bu. Mungkin di sini kami, karena saya juga seorang ibu, jadi mungkin dengan penyelesaiannya dengan kasih sayang, dengan kepedulian. Kemudian Bu, yang berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah dan prosedurnya Bu. Langkahnya disesuaikan dengan kasusnya itu ya. Misalnya seorang siswa mengalami permasalahan atau membuat kasus, jadi yang pertama mengumpulkan data, ya. Data baik dari teman-teman siswa, kemudian dari guru wali, guru mata pelajaran mungkin yang terjadi pada saat yang pelajaran. Nah, dari data-data tersebut kita bisa mengidentifikasi, anak ini perlu penanganan seperti apa. Jadi seperti tadi, kalau memang itu permasalahan yang misalnya bersifat tidak terlalu penting lah, bisa diselesaikan saat itu saja. Ini pasti dengan cara kekeluargaan, dengan hubungan ibu dengan siswa kan seperti orang tua seperti itu, ya, mungkin dengan pendekatan yang manusiawi lah, masih menggunakan perasaan. Kalau memang itu kasusnya untuk anak putri misalnya, pasti akan lebih menyinggung ke perasaan dari hati ke hati. Saya bicara saya lebih mudah untuk mengidentifikasi maupun menangani permasalahan. Berarti langkah-langkahnya yang pertama Ibu mengumpulkan data Bu ya. Kemudian dari data tersebut barulah diambil langkah berikutnya ya. Bisa kalau misalkan bisa secara langsung diselesaikan waktu itu dengan kasih sayang, dengan kepedulian seperti itu ya. Kalaupun kan ada kasus, ada yang individual, ada juga kelompok kan seperti itu. Nah, mungkin kami lebih mendahulukan dulu yang individual ini. Ya, tapi kalau yang kelompok mungkin perlu kerjasama dengan wali, kan misalnya maupun itu kelompok di luar ya, mungkin kita perlu bantuan pihak luar. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif ya? Yang dianggap efektif dalam penanganannya ya, kalau misalnya kasus itu melanggar peraturan sekolah, berarti kan tata tertib itu yang efektif untuk menyelesaikannya ya. Katakan pada tata tertibnya Bu ya. Nah, tidak juga bisa kita streng begitu saja dengan tata tertib. Jadi kembali nggak persoalannya juga itu memang dengan kepedulian dan kasih sayang yang paling efektif. Sebab di sini karakteristik anak juga sedikit keras begitu, mungkin karena lingkungan, jadi pola itu yang lebih bisa lah mengajak mereka untuk mengulangi permasalahan kasus itu. Berarti berarti yang dianggap efektif itu karena peduli dan kasih sayang Bu ya. Jadi bisa merangkul mereka ya Bu ya. Lebih memancing mereka untuk berterus terang permasalahan.
berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangannya mungkin yang pertama kerjasama mungkin ya. Seberapa sering kita mengingatkan mereka untuk taat pada peraturan, kemudian beretika dan pergaulan, atau bertata krama, berkarakter yang baik. Dan juga namanya anak-anak ya memang selalu harus diingatkan. Jadi kerjasama kita dengan siswa, kemudian juga dengan guru, dengan orang tua. Jadi sekolah juga perlu kerja dengan orang tua untuk mendidik karakter siswa terutama ya. Kemudian kepedulian juga dari guru, kemudian sesama siswa juga. Kepedulian terhadap sesama maupun terhadap lingkungan. Kalau kita lihat kan ini masih sangat kurang sekali ya kepedulian mereka dengan lingkungan terutama. Iya, memang harus diingatkan Bu ya, siswa itu harus dikasih tahu, ayo gini, ayo Perlu dorongan, dorong mereka. yang penting keteladanan lagi. Iya, jadi panutan. Panutan itu penting bagi mereka. Ya mudah-mudahan ke depan dengan keteladanan bisa mengurangi kasus yang ada. Jadi tantangannya itu ya kerjasama sama kepedulian ya, kerjasamanya itu sering-sering mengingatkan, kerjasama untuk mengingatkan, kemudian kepedulian di pihak siswa ini sebenarnya, kemudian dengan peraturan yang ada, dengan lingkungan, dengan sesama temannya, ya bisa sadar langsung Bu ya. Bu, selanjutnya Ibunya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedurnya itu apa yang Ibu jalankan? Jadi apakah ada waktu tertentu untuk buat jadwal ini untuk menyelesaikan kasus atau bagaimana? Kalau untuk kasus-kasus yang sifatnya apa ya, pembiasaan ya, maksud mereka langgar biasanya pembiasaan sih. Mungkin kita tidak terjadwal, cuma dalam kesempatan tertentu misalnya ya, pada saat pembiasaan di pagi hari setelah seharian, karena Indonesia Raya di sini lah di sana. Jangan dari tiket, siswaan juga pada sekolah. Ya, terus saat-saat penampilan juga perlu diingatkan sana. Kemudian saat upacara bendera. Nah, kalau kasus-kasus yang misalnya masalah kenakalan remaja misalnya ya, mungkin ada terjadwal kita mengundang narasumber misalnya, itu kita jadwalkan di misalnya pada saat MPLS ya, dengan siswa baru. Kemudian mungkin saat lomba-lomba ya, secara tidak langsung kan di sana juga diberikan bagaimana kepedulian, kerjasama dan sebagainya dengan sesama temannya. Ada yang terjadwal, ada juga yang berarti untuk kasus-kasus yang sifatnya pembiasaan mungkin langsung ya, langsung ditangani. Kemudian kalau misalkan untuk kasus-kasus tentang kenakalan remaja ya terjadwal nih pada kegiatan MPLS atau dengan itu kegiatan MPLS dengan menggunakan narasumber di luar, kenakalan remaja atau tertib lalu lintas, atau kesehatan reproduksi misalnya. Kan karena ketidaktahuannya kan mereka juga melakukan suatu kesalahan.
bisa menjadi kasus itu. Iya, permasalahan juga nih. Ibu. Baik Ibu. Berikutnya Ibu nih, adakah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan. Yang pertama kerjasama ini ya di komponen yang ada di sekolah. Wali, siswaan, guru BK, guru mata pelajaran juga. Itu sangat membantu kami dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Tidak sih semua siswa tidak mau diajak bekerja sama ya. Khususnya bisa diajak bekerja sama untuk meminimalisasi terjadinya kasus-kasus tersebut. Kalau dengan pihak luar, misalnya kalau kasusnya itu berkelompok misalnya, pasti kami akan minta bantuan yang pertama ke pihak kepolisian, karena kita kan sudah bekerja sama ya. Kasusnya misalnya masalah kesehatan, bisa dengan pihak puskesmas, karena kita juga sudah menjalin kerjasama dengan komite sekolah, dengan pengawas juga. Kerjasama itu sangat kami butuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Berarti ini yang bisa diajak kerjasama itu ya wali, BK, Bu ya, OSIS, kemudian juga kalau misalkan kasusnya di luar, misalkan tentang kelompok atau kenakalan remaja mungkin bisa dengan pihak polisian. Kalau untuk permasalahan kesehatan bisa dengan puskesmas, bisa juga komite dan pengawas. Kita mungkin dengan orang tua juga termasuk juga. Orang tua. Yang sering dengan pihak orang tua juga. Bila terjadi permasalahan ini karena kan di rumah juga mereka perlu pengawasan, bimbingan, jadi yang paling intensif ya itu kan orang tua Bu ya. Bersamanya. Ibu, pertanyaan terakhir nih Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lingkungan kita? Pelajaran yang paling penting adalah bahwa kita sebagai pendidik di lembaga pendidikan, jadi apapun keputusan yang kita ambil, kita harus berpihak kepada murid peserta didik, baik itu permasalahan kasus kelompok maupun individual. Dari kasus ini kita membelajarkan siswa untuk bisa jujur, dan itu mengakui permasalahannya. Kemudian kita juga dituntut untuk bisa adil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita juga bisa lewat kasus tersebut kita tidak semena-mena ya. Jadi dalam penanganannya kita juga harus menerapkan cinta kasih dan kepedulian terhadap mereka. Dan yang terpenting adalah rasa tanggung jawab itu penting sekali, karena anak-anak ini selama di sekolah kan diserahkan kepada kita, jadi supaya mereka juga merasa nyaman dan aman. Berarti apapun keputusannya pasti harus berpihak pada peserta didik dunia. Kemudian pembelajaran untuk siswa juga agar siswa itu bisa jujur, kita juga sebagai guru bisa berlaku adil, kan Bu ya. Kemudian kita juga bisa menerapkan cinta kasih, peduli dalam penerapan dan menerapkannya dengan tanggung jawab. Ya Bu, baik. Jadi sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga. Kalau ada yang mungkin kurang lengkap dan sebagainya.
Jadi untuk wawancara hari ini saya akhiri Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Di kesempatan lain mungkin bisa kita sharing-sharing lagi Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Baik Pak, bisa kita mulai sekarang Pak? Bisa, silakan Ibu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar baik-baik, luar biasa. Ya, gimana rasanya Pak setelah menjabat menjadi kepala sekolah di sini Pak? Ya. Rasanya cukup berat, ya, tapi tetap enjoy saja supaya apapun pekerjaan yang berat. Terima kasih Bu. Jadi selama saya memimpin di sekolah ini kurang lebih 8 bulan, jadi tentu saja banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah. Ya, yang paling banyak itu adalah permasalahan yang dialami oleh siswa kami yang jumlahnya karena banyak, otomatis permasalahan juga yang muncul itu sangat banyak. Ya. Terkait dengan permasalahan tersebut, jadi dalam mengambil suatu keputusan dalam penyelesaian masalah itu sering juga kita mengalami suatu dilema. Pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang kita akan hadapi. Jadi kita menganalisis secara mendalam, menggali berbagai informasi, baik itu lewat web kelas, lewat guru BK, lewat staf kesiswaan. Jadi kita kumpulkan berbagai data, sehingga dari data itu kita bisa mengkaji permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Selanjutnya, jika permasalahan itu ringan dan bisa saya langsung eksekusi, saya akan langsung memberikan keputusan, mengambil keputusan salah satu dari pilihan yang benar tersebut. Apakah saya mengambil keputusan berdasarkan aturan atau saya mengambil keputusan berdasarkan kebijakan. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, biasanya saya melakukan 2 langkah. Jadi yang pertama, saya akan mempelajari dulu atau mengenali permasalahan tersebut. Apa intisari dari permasalahan itu, apa penyebabnya, dan juga adakah faktor-faktor lain yang juga ikut memicu permasalahan itu terjadi. Jadi sekali lagi saya akan menggali permasalahan itu sumbernya dari mana, apa pemicunya, apakah faktor dari lingkungan sekolah, apakah faktor keluarga, atau faktor lingkungan yang ada di rumahnya. Jadi sebab masalah itu sangat penting, karena ketika kita tahu sebab masalah itu apa, jadi yang namanya permasalahan itu pasti harus kita selesaikan dengan cepat. Nah, itu yang selama ini kita lakukan di sekolah ini. Karena apa? Yang namanya masalah kalau dibiarkan terlalu lama, takutnya masalah itu semakin membesar dan PR bagi sekolah ini akan tambah banyak. Karena kita di sini memiliki siswa yang sangat banyak, guru yang sangat banyak, otomatis permasalahan yang ada di sekolah ini pasti banyak. Jadi langkah-langkah yang paling efektif yang dapat dilakukan itu adalah dengan cara menyelesaikan setiap permasalahan itu dengan cara yang cepat, singkat, dan efisien, sehingga di kemudian hari permasalahan yang ada di sekolah itu akan semakin berkurang jumlahnya, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Jadi yang tidak suka masalah itu kita tunda-tunda sampai berhari-hari. Jadi jika ada masalah
Jadi tentu saja dalam pengambilan suatu keputusan pasti ada plus minusnya, pasti saja ada tantangannya. Nah, jadi tantangan yang terbesar itu adalah mungkin konsistensi ya. Nah, jadi bagaimana dalam kita mengambil keputusan itu harus konsisten, tidak berubah-ubah, sehingga warga sekolah itu memahami kalau permasalahan seperti ini jalan keluarnya pasti ini, karena kita sudah sosialisasi, kita sudah sampaikan ke anak-anak dan keluarga sekolah. Nah, jadi konsistensi itu sangat penting. Ketika kita tegas mengambil suatu keputusan, maka keputusan itu harus terus dilakukan sampai selanjutnya. Nah, jadi kalau keputusan itu berubah-ubah, itu nanti sangat merugikan warga sekolah dan juga dapat menurunkan kepercayaan warga sekolah terhadap kepala sekolah. Nah, jadi kami berusaha konsisten. Kalau memang sesuatu salah, Pertanyaan selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilematika Pak? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa ya yang Bapak jalankan selama ini? Terima kasih. Nah, jadi terkait dengan permasalahan dilema etika yang terjadi di sekolah ini, seperti yang dia sampaikan tadi, jika permasalahan itu ringan dan bisa diputuskan sendiri oleh kepala sekolah, saya akan langsung memutuskan, memberikan keputusan terhadap masalah yang ada. Jika masalah ringan, saya sendiri yang akan memberikan keputusan langsung. Selanjutnya, jika permasalahan itu cukup berat dan tidak bisa saya selesaikan sendiri, tentu saya akan mencari hari khusus di mana kita akan mengumpulkan staf, baik itu dari wali kelas, BK, Wakasek. Itu kita akan kumpulkan, tapi waktunya itu tidak terlalu panjang. Jadi jika sekarang ada masalah tidak bisa saya selesaikan sendiri, paling lambat besok saya mengumpulkan staf. Ada dua faktor penting yang sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Jadi yang pertama itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali bagi kami di sekolah ini. Di antara komunikasi antara siswa, guru BK, Wakasek dan kepala sekolah. Jadi di sana komunikasinya itu tidak boleh terputus ya. Jadi ketika komunikasi itu lancar, jadi apapun permasalahan yang ada di sekolah itu segera dapat kita ketahui. Itu tidak ada ya. Jadi dari berbagai kasus yang pernah kita alami di sekolah ini, ya cukup banyak juga. Karena ini sekolah besar dengan warga yang sangat padat, otomatis permasalahan itu munculnya lebih banyak daripada sekolah-sekolah yang memiliki siswa yang sedikit. Dalam proses pengambilan keputusan, jadi kita sudah tadi mempertimbangkan aturan dan juga mempertimbangkan masalah kebijaksanaan, seperti itu. Jadi dalam mengambil suatu keputusan, yang pertama itu aturan sangat penting. Jadi kalau aturan itu kita laksanakan, sudah pasti proses yang ada di sekolah itu berjalan dengan baik. Jika aturan itu kita langgar, apalagi dapat istilahnya tersandung dengan kasus hukum, itu secara tegas saya sampaikan, jadi itu tidak akan kita langgar. Ya, kita tidak ingin warga sekolah ataupun saya sendiri melanggar aturan sampai terseret dengan kasus hukum. Jadi